lambat sampai di Denpasar, tapi ternyata untungnya tidak ya. Hmm. Oke, itu nanti semester depan teman-teman sudah bisa menikmati ya, artinya menggunakan fasilitas yang memang sudah disediakan. Dan minggu semester depan itu sepertinya pembelajaran sudah luring ya, jadi ke kampus, jadi teman-teman tahu kampusnya. Nanti Sabina harus nyebrang ya, jauh nih kalau mau pulang kampung. Oke, hari ini kita lanjutkan ya materinya. Namun demikian, jika ada hal-hal berkaitan dengan topik materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang teman-teman masih ada pertanyaan, kendala bisa ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Tidak, tidak ada sejauh ini lancar semua ya. Baik. Kalau tidak, topik diskusi kita ini berkaitan dengan trigonometri, tapi trigonometrinya tidak sejauh waktu kita membahas trigonometri waktu SMA ya. Ada penjumlahan dua sudut, kemudian perkalian dua sudut dan sebagainya. Ini hanya pengenalan saja. Nah, nanti di dalam diskusi teman-teman kan sudah mengetahui bahwa di dalam trigonometri itu ada teorema yang sangat terkenal ya. Teorema yang sangat terkenal yang ditemukan oleh siapa namanya? Ditemukan oleh ahli matematika ya yang namanya Pythagoras. Di mana bunyinya itu adalah sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, sebentar saya minta teman-teman untuk membuktikan gitu ya, membuktikan mengapa teorema Pythagoras itu diperoleh seperti itu. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat itu ya, nanti dibuktikan. Kemudian setelah membuktikan itu, coba cari aplikasi ya, aplikasi dari penggunaan teorema tersebut untuk pemecahan masalah. Kemudian setelah mencari aplikasinya, coba mencari hubungan. Jadi antar sudut gitu kan, sudut dengan panjang sisi-sisi sebuah segitiga itu saling berhubungan ya. Nah, coba nanti teman-teman cari hubungan antara besar sudut dan juga panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga. Tidak harus segitiga siku-siku ya. Itu ya, nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa menit? 30 menit cukup. Kalau teman-teman sudah pelajari sih harusnya cukup ya. Tinggal nanti menggabungkan pendapat-pendapat dengan kelompok-kelompoknya. Tapi kalau belum nih ngulang lagi dari awal ya memang agak lama gitu. Cukup ya 30 menit? Cukup, Bapak. Oke, kalau cukup siapa hostnya? Oke, dibagi ya kelompoknya dan dibawa ke masing-masing roomnya. Nanti bisa dibuat co-hostnya masing-masing room. Setelah itu masing-masing co-host nge-record ya aktivitas diskusinya. Masing-masing kelompok berapa, Pak? Jadikan 6 kelompok otomatis nanti. Atau nggak apa-apa dah, saya dah yang ini yang membagikan. Ini nanti recordnya record di cloud atau di ini di drive era. Di cloud, Pak. Oke, di cloud. Oke, enggak masalah. Bisa diberikan ke saya hostnya. Oke, 6 kelompok ya, 3 sampai 4 anggotanya. Nanti masing-masing kelompok saya akan minta satu dari anggotanya untuk merekod aktivitas yang terjadi ya. Jadi jangan lagi diskusinya lagi bikin WA group gitu ya untuk diskusi dan grup breakout-nya jadi sepi gitu kan.
Jadi sepi. Jadi fungsi dari breakout room itu nanti teman-teman diskusi langsung di sana, gitu ya. Jadi kalau bikin grup WA lagi kan jadinya nggak kelihatan diskusinya. Oke, saya bawa ya ke. Oke, sebelum saya bawa ke room masing-masing, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai diskusinya apa saja yang harus teman-teman diskusikan. Maksudnya tujuannya mencari apa itu sudah tahu dulu. Pertama, pertama apa? Buktikan rumus. Oke, membuktikan teorema ya, menunjukkan bahwa teorema Pitagoras itu memang benar bunyinya adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain itu ya. Itu ditunjukkan. Kok bisa seperti itu? Nah, nanti ditunjukkan, didiskusikan. Kemudian yang kedua, cari aplikasi ya. Ini kan sudah ada teorema seperti itu. Nah, ini fungsinya untuk apa? Gunanya untuk apa gitu ya. Untuk apa sih kita tahu itu gitu kan? Jangan-jangan tidak ada gunanya lagi kita belajar gitu. Oke, setelah itu, setelah tahu fungsinya atau aplikasinya, nah coba dikaji hubungan. Jadi besar sudut pada segitiga dan panjang sudut, panjang sisi pada sisi-sisi segitiga itu memiliki hubungan gitu ya. Memiliki hubungan. Coba cari apa hubungannya gitu ya. Ada 3 ya, berarti poinnya ya. Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas, saya buat kelompok, 6 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 partisipan. Kembali ya, silakan mulai diskusinya ya. Siapa yang mau buat gini nih PPT-nya? Ini, bentar. Aku aja deh yang buat kalau gitu. Kalian cari materinya ya? Siap-siap. Aku nyari gini ya, pembuktian teoremanya. Itu kan pas ada 3. Jadi masing-masing dari kalian cari 1. Nanti cari pembuktiannya ya. Ya. Nanti saling bantu juga. Ini. Bentar. Ini yang kedua fungsi teorema Pitagoras kan? Aplikasinya juga. Aplikasi itu kayak penerapan kayak gitu. Coba kirim nama sama NIM kalian dong. Atau ketik aja di chat. Kita lihat itu dulu bentar yang aku kirim. Ya? Lihat yang aku kirim dulu. Bentar, aku lagi ngetik nama kalian. Oh iya. Putri. Yang aku lihat tadi di sini yang waktu aplikasinya, aplikasi teorema Pitagoras. Dengar. Itu contoh di waktu itu bisa. Putri, kamu nyari yang mana, Put? Aku nyari pembuktiannya. Berarti yang hubungan antar garis tuh Eka ya? Iya. Bentar kirim ya. Mana? Dibuatnya kayak apa namanya contoh gitu kita. Aplikasi itu maksudnya dalam kehidupan sehari-hari apa aplikasi kayak aplikasi di Play Store gitu? Oh, kehidupan sehari-hari. Misalnya kan gini, kita ngukur tangga yang bersandar di tembok gitu. Berapa kemiringannya,
kayak gitu itu pengaplikasiannya. Itu sih biasanya aku dengar-dengar dan lihat-lihat soal. Berarti kayak contoh soal gitu ya? Ini yang dikasih sama Flower, sebuah kapal berlayar 10 km Iya, ke arah nah selatan. itu dah. Kayak gitu. Mas Kayak gitu. Ya, Habis itu langsung isi pembahasannya. Iya. Oh, oke. Langsung dong translatein ke bahasa Inggris, Flower. Biar langsung ku copy. Wita, yang aku kirim tadi juga ada pembuktian teorema Pythagoras nih, coba lihat dulu. Oh, oke. Bentar. Ini laptopku macet. Tapi itu dalam bentuk video dia. Yang kamu kirim, Flower. Ini berapa buat aplikasinya? Bentar. Satu aja nggak sih? Kalau nemu lagi, ya bagus. 2 kalau gitu. Itu gimana, Wita? Boleh, tapi yang bahasa Inggris ada nggak? Oh iya. Kondisinya lo dia jelek banget lo. Nggak mau aku kirim. Witanya bilang sinyalnya jelek. Flower, minta tolong dong kasih tahu bapaknya kalau PPT-nya kita belum jadi soalnya laptopnya Wita tuh lagi error ya. Aku nggak bisa gini ngirim pesan siapa gitu. Chat pribadi apa di di grup? Di pribadi aja. Kalau di grup juga boleh sih, terserah kamu aja. Ayo guys, kembali. Oke, silakan ya dilanjutkan diskusinya. Aku nggak dengar suaramu. Aku ketemu pembuktian saat itu rumusnya. Ada suara. Bagi tugas ya? Ya. Kok ada yang lagi? Oh my god. Bisa, sekarang. Mau bagi tugas nggak? Biar cepat. Ya, bagi aja langsung. Yang buat PPT siapa? Wajah. Febri ya? Oke, Ya. ada buat. Yang pembuktian Pythagoras tuh siapa yang mau buat? Yuliani. Yang oke. Yang aplikasinya itu siapa yang mau buat? Yang aplikasi siapa yang mau buat? Yang mana dapat? Apa mau nggak dengar? Aku yang mana dapat? Maaf tadi suaranya nggak jelas. Mau yang aplikasi apa yang hubungannya? Nanda? Ya. Yang hubungan sudah. Putus. Nah, Nanda yang 3 tuh gimana maksudnya? Yang nomor 3 itu kayaknya kan hubungan besar sudut, terus juga panjang sisi-sisi dari segitiga. Nah, segitiganya itu nggak harus segitiga siku-siku gitu, rasanya aku dengar. Kedengeran nggak? tadi aku mana ya? Aku nyari dulu hubungan sudut dan Panjang sisi segitiga. sisi segitiga.
Udah ya? Nanda buat PPT-nya. Langsung kirim nama sama NIM ya. Nanda, kalau misalnya aku ngirim gambar itu, PPT-nya itu berarti misalnya gambar segitiga. Berarti kirim gambar apa kamu buat sendiri gambar segitiganya? Oke, aku tambah. Yuliani yang sehingga berlaku kosong itu apa? Belum tunggu salah. Sabar. Jangan lu di sini tuh. Nanda, yang nomor 3 aku udah kirim gambar segitiganya, itu aja ada gambar nomor 3-nya. Cynthia itu yang mau gambarnya itu yang mau dipakai. Gak isi penjelasan, ntar aku yang jelasin sendiri. Gak usah, biar cepetan buat PPT-nya. Kedengeran. Kamu ngomong apa? Gambarnya aja buat. Udah kedengeran? Gambarnya aja buat. Udah. Coba ngomong. Coba aja kalian ngomong. Bermasalah. Cynthia bisa dengar suara aku nggak? Macet. Jangan ada bulan gini sekolah. Ya, silakan dilanjutkan. Ini aku nemu satu gini. Ketinggian sin cos tangan. Pembuktiannya ntar kalau misalnya disuruh presentasi, satu orang aja yang presentasiin ya. Nggak tahu. Beda. Kenapa aku? Kau aja dah. Kalau disuruh. Enggak. Maksudnya, kan materinya ini cuma 3. Bagi aja deh berempat. Biar semuanya dapat ngomong kan. Nanti disalin lagi sama bapaknya. Satu aja deh yang ngomong, yang jelasin ya. Biasanya satu ya? Iya, yang kemarin satu. Ada sih. Waktu ini ada yang satu orang, waktu ini ada juga semuanya kan. Menurut kelompok kayaknya. Era udah buat PowerPoint sampai mana? Era masih mute. Ini baru mau buat nih. Mau buat screenshot. Yang ketiga apa soalnya itu? Bantu ya screenshot hubungan sisi dan sudut. Bantu screenshot soalnya nggak kelihatan di sini pun. Kepotong itu ya. Apa yang ketiga udah? Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga. Apa? Hubungan sisi dan sudut. Nah, itu dah hubungan sisi dan sudut. Hubungan, Gimana udah jadi screenshot nih ya? Panik nih. Aku udah screenshot. Astaga. Bentar, aku masih nyari nih foldernya.
Jangan jadi screenshot. Salin aja. Yang mana aku perlu salin nih? Nomor 1. 12.1 teorema Pitagoras tuh. Pembuktiannya pakai gambarnya itu dimasukin kan. Oh, 12.1. Gambarnya itu habis itu sampai disebut teorema Pitagoras itu. Oke. Disebut sebagai dari era-era mana WA-nya? Gambarnya bisa disalin? Coba tunggu dulu ya. Aku dari apa nih? Izin off kamera bentar ya. Wida tolong kirim, Wida aku nggak bisa no. Vio tadi yang bilang ngirim. Ya, tapi macet dia nggak mau. Tapi aku nggak bisa ngirim gambarnya. Era udah kekirim belum? Gambarnya bisa nggak, Vio? Gambarnya nggak bisa, Wida. Mahadipta. Coba cari yang poin C-nya, yang nomor 3. Bukan sisi sama sudut. Oh, kalau pengetahuan aku tuh hubungan panjang sisi dan sama sudut. Kalau di segitiga itu sudutnya itu berbanding dengan panjang sisi segitiganya. Kalau panjangnya semakin lebar, berarti di hadapannya itu sudutnya itu makin besar dia sudutnya. Kalau dia di sisi terpendek, sudutnya itu pasti kecil. Kalau di segitiga ya, kalau di bangunan lain nggak tahu aku. Gambarnya udah kekirim merah. Yang nomor 1. Bisa, Vio? Bisa. Dipakai punyanya Mahadipta atau kita pakai contoh soal? Boleh aja. Tergantung kalian. Yang Mahadipta nggak sih? Soalnya biar lebih gampang jelasin gitu. Boleh. Ketik nama Mahadipta gini mau pendapat. Ketik aja kirim ke Era biar lebih cepat. Nomor 2 udah tadi ya? Mahadipta, nanti kalau ada yang tanya jelasin lagi ya. Aduh kok aku. Tar kasih contoh soalnya. Nyari contoh soalnya. Yang hubungan sisi dan sudut itu masuk ke trigonometri. Nomor 2 gimana? Yang nomor 2 aplikasi itu kan? Aplikasinya pakai udah ada materinya? Kayak contoh soal aja dah. Kayak contoh soal? Oke. Soalnya kan banyak permasalahan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak yang ngecat tembok tuh perlu kemiringan tangga. Habis itu misalnya ada layang-layang nyangkut. Terus udah dapat atau belum? Aku dapat. Oke, kirim biar ini buat di foto. Dah? Ada? Aplikasinya satu aja isi atau berapa? Satu aja. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Takut nanti diundi lagi. Ini hubungan sisi dan sudutnya bagaimana? Jadi contoh soal apa gimana? Kalau misalnya satu sudut yang terbesar di hadapannya itu sisinya yang paling panjang gitu. Ya. Terus kalau sudut kecil di hadapannya itu ada sisi yang terpendek. Ya, sisi terpendek. Kalau di segitiga, kalau di bangunan lain nggak tahu gimana kan ini. Ya. Segitiga paling mudah gini ya. Itu pakai hubungan sisi dan sudutnya? Nggak tahu, bebas aja. Aku juga nggak tahu, makanya aku nanya. Aku nggak ngerti matematika. Ini apa nih namanya? Kalau yang perbandingan trigonometri nggak sih masuk ini ke hubungan sisi sama sudutnya? Sin mana?
Terus yang ketiga, yang panjang sisi hubungan-hubungan itu. Itu yang ketiga itu mau pakai yang kayak dibilang sama Mahadipta tuh apa bisa ngehubungin ke perbandingan trigonometrinya? Senama. Terus aku tidak mengerti. Oh, tadi pertanyaan dari bapaknya apa tuh? Hubungan panjang sisi dan apa? Sisi dan sudut. Sisi sudut. Hubungan sisi dan sudut kalau dari yang diginiin Mahadipta tadi itu aku dapatnya. Kalau sudut elevasi sama sudut depresi itu gimana ya? Kalau sudut elevasi itu ini ada penjelasannya. Jika seseorang Beda-beda. Itu gambar yang kedua nyambung yang pertanyaan kedua kan? Enggak, ini yang gambar kedua masuk. Masih mute, Wida. Kesimpulan yang mana? Yang dibaca Era tadi. Aku nggak dengar. Astaga. Oke, udah pakai ini aja ya. Iya ya, udah disuruh Lipno. Ya pakai dah, nanti bisa-bisain aja jelasin. Yang jelasin satu orang apa berempat? Satu orang aja, Wida. Baca bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kan ya, Era ya? Ya Wida, nggak apa dah. Aku dalam. Baca yang di PowerPoint aja ya kan? Iya, hilang. Wimas nyari yang hubungannya. Biasanya Iya, nanti aku coba ya. Penerapannya tuh ya. Penerapannya hubungan apa tuh? Lalu hubungan antara besar sudut dan panjang sisi antara sisi-sisi segitiga. Oke. Siapa aja namanya ya? Nama panjang maksudnya. Di sini bisa kan ngirim? Mana ya? Di chat. Bisa. Kalau to everyone tuh untuk semua kecuali untuk semua yang di breakout room apa sampai semua? Kayaknya yang hanya breakout room aja. Di sini aja. Itu nggak ada. Jangan-jangan buat semua. Enggak. Ada. Ada kok. Oke. Ini bentukin bahasa Inggrisnya nih. Iya, sih pakai bahasa Inggris. Yang contohnya itu kan isi gambar. Nanti gambarnya saya kirim di WA, Ci. Oke. Yang contoh ini kan fungsinya ya. Cik, aku nemu tapi dalam isi gambar terus nggak bahasa Indonesia gimana? Coba bentar aku SS. Kita isi gininya nggak sih, isi bahasa Indonesianya nggak sih? Kayaknya isi deh, Cik. Bentar aku. Wait, masih loading. Kita isi nyari fungsi kan ya? Oh, kayaknya fungsinya itu juga masuk ke yang nomor 2 nggak maksud Bapaknya? Penerapan.
Ya nggak sih? Fungsi di kehidupan sehari-hari. Aku nggak cuma fungsi rumus Pitagoras itu aja. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Untuk fungsinya itu dalam untuk fungsi atau aplikasinya itu di dalam kehidupan sehari-hari atau gimana, Pak? Ya, jadi yang diminta adalah aplikasi dari trigonometri itu ya. Aplikasi dari teorema Pitagoras. Aplikasinya apa? Untuk apa sih itu gitu? Atau fungsinya untuk apa sih itu gitu? Kegunaannya untuk apa gitu? Berarti dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Biasanya kalau tukang-tukang di bangunan itu kan banyak tuh yang pakai Pitagoras. Ada lagi? Saya rasa segitu dulu, Bapak. Terima kasih. Ya. Yang saya kirim tuh apa, Sa? Itu lanjutannya? Iya, Ci. Itu udah lanjutannya. Yang saya kirim di sini itu kan, apa namanya, soalnya. Yang saya kirim di WA tuh. Ci, coba lihat yang aku kirim, Ci. Pembuktiannya ya? Iya, cuman itu dah nggak ada gininya. Apa namanya? Kalau misalnya itu dicopot-copot, saya kata-katanya pakai bahasa Inggris, cuman rumusnya itu pakai gambarnya itu nggak apa-apa. Bisa gini aja. Kamu potong aja nggak sih bagian gininya, bagian rumusnya, terus kalimatnya itu ubah ke bahasa Inggris gitu nggak sih? Oke. Yang saya kirim sama Eci itu kan fungsinya itu menghitung bidang miring. Ada yang kedua fungsinya itu menghitung siku-siku pada tembok. Boleh nggak sih? Soalnya tadi bapaknya bilang nggak harus segitiga siku-siku gitu. Wimas gimana? Ada kendala, Wimas? Ci, kalau misalnya aku crop itu, yang di bawahnya itu kan ada kata-kata kurangi kedua ruas dengan 2AB, sehingga diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, terbukti. Nah itu kalau misalnya aku crop, gimana ya? Ada nggak sih semuanya? Berarti aku sisain tinggal A tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di rumusnya aja. Berarti kurangi kedua ruas itu pakai kata-kata aja langsung ya? Iya, pakai bahasa Inggris aja nggak sih? Oke. Wait. Guys, aku kirim kemana nih? Desi, berarti yang kedua itu setelah ini ya, setelah yang pertama saya kirim ya? Yang rumus itu berarti terakhir ya dia posisinya ya? Wait. Yang saya kirim tuh yang pertama. Yang pertama menghitung bidang miring. Terus tuh kan kasih contohnya. Contoh soalnya tuh buat nyari apa namanya hasil dari soalnya tuh pakai rumus itu. Terus tuh yang kedua, yang terakhir baru menghitung siku-siku pada tembok gitu. Gimana? Yang pertama menghitung bidang miring itu yang saya kirim di Zoom-nya.
Nah, ini nih. Kan manfaatnya tuh yang pertama. Yang pertama tuh yang example a child will take itu ya. Atau yang pertama itu rumusnya. Yang pertama tuh example-nya tuh soal, Ci. Oh, example-nya itu soal. Soal dari nyari rumusnya tuh. Berarti rumus yang pertama ya? Oke. Wimas nyari apa? Aku hubungan sisi sama sudut segitiga. Itu aja. Ini udah semua ya, guys. Ci udah lihat gini ku belum? Ini bahasa Indonesianya nggak aku masukin ya. Nanti dibaca aja. Di awalnya itu isiin gambar gininya ya. Gambar perseginya itu cuma di crop aja kata-kata atasnya, Ci. Oke. Itu udah sesuai urutan kok yang aku kirim. Berarti gambar perseginya ini nih di bagian perkenalan atau di bagian awal? Kan yang pertama itu pembuktian. Nah, di atasnya itu yang pertama itu perseginya, terus di bawahnya itu baru yang A plus B, baru masuk rumusnya itu yang banyak. Ya. Terus di bawahnya itu lagi ada bahasa Inggris kan yang aku kirim. Yang subtract tuh ya? Habis bahasa Inggris itu baru lagi ke rumus. Baru di bawahnya itu isi tulisan terbukti gitu aja. Oh, rumusnya itu yang A kuadrat plus B kuadrat yang terakhir kan? Iya. Oke. Cik udah kirim apanya? Tuh urutannya pakai Word. Oke, bentar ya. Ci, aku gambarnya di atas ya. Oke. Di materiku. Punyanya Wimas tuh tak bagi 2 ya, soalnya nggak cukup dia kalau isi gambar. Oke. Ntar aku kirim ke semuanya hasilnya. Oke, Ci, makasih. Ntar misalnya grup kita kena, mari kita persiapkan dulu siapa yang menjadi moderator. Mungkin Wimas atau Desa atau Eci. Apa? Kalau misalnya takutnya kan nanti kelompok kita dapat. Mungkin siapa yang menjadi moderatornya siapa. 19.20 kita kembali. Lagi 3 menit. Bentar. Oh my god, kok jadi deg-degan. Desa atau Eci atau Wimas ya jadi moderator. Aku moderator aja deh, kalian yang gini, yang menjelaskan. Oke. Kalian yang nyari gini juga kan, biar pas gitu. Oke. Ngomong-ngomong, materinya isi bahasa Indonesia, Ci. Ada nggak? Kok aku takut pembuktiannya, no. Ntar aku ditanya-tanya. Nanti kita bareng-bareng aja jawabnya. Gimana, Sa? Iya. Itu yang di Word tuh kan ada pakai bahasa Indonesia. Kayaknya nggak apa-apa nggak sih? Wait. Bapaknya kan ngasih gado-gado. Ya. Guys, ini di-record. Don't forget. Oh iya. Kayaknya kita dipantau. Ini yang dikirim di chatnya apa? Enggak. Itu contoh. Oh, oke. Kita disuruh nyari aplikasi teorema Pitagoras saja kan? Enggak trigonometri? Enggak, teoremanya aja. Kayaknya lagi dikit, no. Bentar lo. Kita kelompok 3 berarti ya?
Udah, Ci. Udah lewat, tahu nggak sih? Lalu, ini berhentiin aja recordnya ya. Udah disuruh balik ya. Oke. Yuk balik guys. Live ya. Sudah ya. Oke, silakan dilanjutkan. Oh, Bapak, Ya. di pertemuan ke-10 itu ada materi yang persamaan garis sama gradien itu gimana, Pak? Berarti Oke. dilewati. Bisa ditanyakan sebentar. Nah, itu tidak diskusi maksudnya. Oh ya, ada sih Pak materinya. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ya setelah kembali ke room utamanya. Tapi setelah ini berarti setelah mempresentasikan hasil diskusi untuk topik yang tadi. Topik yang trigonometri nanti ya. Oke, silakan dilanjutkan. Ini aplikasiannya itu kayak contoh soal nggak sih? Iya, benar. Kayaknya trigonometri misalnya kayak untuk misalnya mengukur tangga gitu Nah, sih. itu dah. Gitu. Ini ada, iya itu udah tambahin contoh soal. Bisa nggak sih ngirim di kolom chat? Kalau di kolom chat ntar kekirimnya ke room utama apa di sini ya? Di sini kayaknya deh. Sama Kayaknya udah aku kirim apa belum? Oh, Belum, bukannya itu. Kayak ini ya. betul. Nah, itu. Punya mau pakai bahasa Indonesia, Fit? Apa udah kamu ganti? Udah translate. Bina coba kamu. Bentar deh. Ini nggak bisa di. Gimana caranya? Ada tulisan download now nggak? Enggak, harus sign up. Itu isi gambar. Kalau isi gambar, giniin aja screenshot gambarnya. Oh iya benar. Teorema Pythagoras ada berapa sih teorinya? Jangan nanya aku. 3 nggak sih? Ya kayak gimana tuh? Lupa. Jadi sama lagi. Pokoknya A kuadrat sama dengan gitu nggak sih? B kuadrat tambah C kuadrat. Oh yang Hanya itu doang. Itu aja yang kita. Kalau kirim di sini kelihatan nggak sih? Ini yang everyone ini ganti nggak sih apa gimana ya? Ini everyone Oh cuma nggak deh. Allah. Ini gimana guys? Yang tadi. Mana aku cuma ketemu materi yang itu kali. Gak usah isi gambar boleh nggak sih Bina? Aku bisa copy tapi gambarnya nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa kali ya. Nggak tahu lagi. Soal yang ketiga itu tentang hubungan sisi dan sudut sama sisi ya? Iya. Sudut. Berarti nanti itu dihubungin ke segitiga siku-siku kan? Segitiga siku-siku sama sembarang katanya, enggak siku-siku aja kata Bapak tadi. Oh, berarti kurang bentar. Sudut apa sih namanya? Icon sudut itu loh. Benar. Icon sudut. Bukan yang. Oh. Iya. Ntar tinggal tambahin aja. Judulnya teorema Pythagoras ya? Ya. Yang punyamu kirim, Fit. Masukin ke PPT ini. Apa? Yang punyamu, punyaku dulu ya? Iya. Udah ada kamu salin lagi? Belum, bentar. Belum. Punya aku kirim di WA nih. Kita nggak ingat waktunya ya? Kita udah habis aja. Belum. Pembuktiannya aja sampai dikit aja Bina. Ini sampai ini aja yang aku kirim aja nih. Itu pun udah termasuk pembuktian. Benar gak? Iya terlalu banyak ya? Itu lihat, itu udah termasuk pembuktian. Kalau nggak salah. Dia sampai 15. Guys, aku mau nanya dong, bener kayak gini apa enggak? Aku share screen ya. Ya.
kan ditanya hubungan apa tadi sudut sama sisi. Terus aku cari Google, itu cuma berlaku buat sudut siku-siku. Padahal bapaknya tadi bilang sembarang kan. Terus nanti kalau ditanya apa bilang aja kalau dia sembarang kan emang bisa 90 derajat. Bisa. Oh, berarti Ada nanti pakai 90. itu alasannya. Iya. Kalau ada Terus ya, terus hubungannya tuh kayak gini, sisinya misalnya ini, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku dan disebut gini. Itu apa? Hubungannya itu kayak misalnya sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku Sebut depan disebut gitu. tenusel. Oh Sisi ya yang itu dah. Nah, nanti isiin kamar ini aja satu. Ya. Oke. Coba cari deh, ada nggak sih yang kayak, maksudnya kalau dia nggak siku-siku bisa apa nggak bisa ya? Bisa asal 90 derajat. Ini aku kirimnya punya aku. Ya. Itu punya aku sama gambar. Itu gambar sama gininya. Enggak sekali ya, belum. Astri, ingat translate juga. Apa, Fit? Ingat translate. Enggak, Astri. Ya udah. Ini mau kirim ke Sabina. Kembali ya, teman-teman. Ketiga. Oke, kalau sudah, kita undi ya kelompok manakah yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah tampil. Silakan. Silakan teman-teman, siapakah yang mendapatkan kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya. Ayo, siapa kelompoknya? Kelompok 1 ya. Mohon maaf Bapak, kelompok 1 karena yang buat PPT-nya itu Juwita dan laptop Juwita itu lagi error. Jadi kami sebenarnya tidak bisa untuk presentasi kali ini, Pak. Oke, ini ada trouble ternyata nih kelompok 1 ini. Gimana teman-teman yang lain? Mau diundi lagi? Atau udah nggak apa-apa, nggak pakai PowerPoint gitu? Gimana? Halo? Saya minta kesepakatan teman-teman yang lain. Diundi lagi? Yang lain mau undi lagi nggak rela gitu ya. Gimana? Atau siapa yang mau dulu? Siapa yang mau rela menggantikan kelompok 1? Silakan. Kasih waktu 1 menit lah untuk berpikir. Ayo, siapa yang mau? Ada yang mau? Tidak? Tidak ada yang mau? Mau diundi lagi? Desi senyum-senyum aja, Desi. Desi mau gantikan? Bagaimana dengan teman-teman kelompok saya? Apakah siap? Karena kita kan berkelompok gitu, Bapak. Kalau saya memutuskan sendiri, rasanya tidak enak. Jadi apakah teman-teman kelompok saya siap? Bijaksana sekali Desi ini. Siapa teman-temannya? Siapa aja, Des? Coba disebut. Saya yang nanya. Desa, Elsa, dan Wimas. Oke, Desa mana Desa? Iya Pak. Nah, gimana Desa? Kalau saya setuju saja Pak. Oke, setuju. Berarti udah imbang ya? 50-50. Sekarang cari lagi 1. Wimas gimana Wimas? Siap? Saya setuju aja Pak, kalau teman-temannya setuju. Setuju katanya Des. Yang lagi 1 kan nggak perlu ditanya. Karena sudah 3 yang setuju.
Baik, Bapak. Kalau gitu saya izin share screen, Bapak. Ya, silakan. Nanti kelompok 1 ini ya, gantiin kalau Desi kelompok berapa? Kami kelompok 3, Bapak. Oke, kelompok 3 nanti. Siapa tahu gantian gitu. Ya, silakan lanjutkan. Okay, first of all, thank you for the time for our group. First, let me to introduce my member of my groups. First, it's me. My name is Niko Bangdesi Pratiwi, and my friends. Okay, let me introduce my friends. And Ninengah Diha Elsa, Desa Ayu Madedian Anita, and Nimade Wimas Damayanti. And for the first, Dia will explain about proof of the Pythagorean formula. For Dia, it's your time. Proof of the Pythagorean formula. The rectangle said A plus B consists of a small square with side C and 4 converge so that A plus B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah 4 dikali setengah kali A kali B sehingga menjadi A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan C kuadrat tambah 2AB. Subtract both sides by 2AB, so we get A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga terbukti. Oke, yang lain gimana? Okay, I will continue about presentasi from Dia. Application of the Pythagoras formula. Example, a child will take a kite that is plugged in the wall directly adjacent to the river. The child wants to use the ladder to pick up the kite by placing the foot of the ladder on the river bank. If the width times 5 meters and the height of the walls is 12 meters, calculate the minimum length of stair needed so that the end of the ladder meet the top of the wall. Example, like a picture. Next. Where HA is the distance from the foot of the ladder to the bottom of the wall or width times, and YZ is the height of the wall, then the length of the ladder XZ can be found using the Pythagorean theorem, namely XZ sama dengan akar XY kuadrat plus YZ kuadrat, XZ sama dengan akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat, XZ sama dengan akar 25 plus 144. XZ sama dengan akar 169. Sehingga didapatkan XZ sama dengan 13 meter. So that the minimum length of ladder need so that the end of the ladder meet the top of the wall is 13 meter. The presentation counting the second, counting the elbow on the wall. The benefit of the Pythagorean theorem on this one are used by builders who will build the foundation walls of the house. Whether a building foundation wall is already right angle, forming an angle of 90
90 derajat. Can use the Pythagorean theorem, namely the Pythagorean triple. A Pythagorean triple is a group of 3 positive integer whose square of the large number is equal to the sum of the squares of the other 2 numbers. Okay, thank you, Desa, for your explain. And next, we'll explain about side and angle relation in Pythagoras. Okay, thank you for the time that you've given to me. I will continue the presentation. It's about side and angle relation in Pythagorean. Okay, the relationship between side length and angle in triangle. For example, this is a triangle ABC. The relationship between angle A and side BC, angle B with side AC, and angle C with side AB can be seen by measuring. So if we measure using a protractor and the length of each angle and using a ruler, measure the length on each side, namely AB, BC, and AC. Next, please. And the angles and side length of the triangle can be obtained. The first, angle B, is the largest angle and the side opposite it. I side AC is the longest side. And the second is angle C is the smallest angle and the side opposite it. I side AB is the shortest side. Then it can be concluded that the relationship between side length and angles in triangle applies that the largest angle is opposite the longest side, while the smallest angle is opposite the shortest side. Thank you. Okay, I think that's all the material we can give. And jika ada kesalahan dalam presentasi kami, saya mohon maaf untuk kelompok saya. And thank you. Oke, terima kasih kelompok berapa? Lupa lagi saya. 3, Bapak. Oke, kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, tadi kalau untuk sama dengan di istilah apa ya? Kita bisa menggunakan equal ya. Kemudian apa ya? Akar lagi ya, akar pangkat 2. Itu ya, akar pangkat 2 itu teman-teman bisa menggunakan square root. Kemudian kalau derajat tadi 90 derajat itu bisa menggunakan degree gitu ya. Nah, kalau untuk pembuktiannya, itu bisa digunakan salah satunya dengan menggunakan hubungan dari luas sebuah persegi ya, di mana perseginya dijumlahkan kemudian digabungkan dengan luas persegi kecil yang berada di dalam ditambah dengan 4 luas segitiga siku-siku. Itu bisa salah satu. Atau mungkin teman-teman ada yang punya cara yang lain, itu bisa saja ya. Jadi untuk teorema Pythagoras itu tidak hanya satu cara pembuktiannya, ada banyak. Kemudian untuk aplikasinya tentu nanti berbeda-beda ya. Kalau tadi itu contohnya mencari panjang tangga ya, digunakan untuk bisa menggapai puncak dinding ya, mencari layang-layangnya. Nah, yang lain juga nanti mungkin bisa saja ya menggunakan contoh atau aplikasi yang lain. Kemudian yang terakhir hubungannya memang hubungan sudut terbesar itu akan selalu berhadapan dengan sisi yang paling panjang ya.
Kemudian sudut yang paling kecil itu akan berhadapan dengan sisi segitiga yang paling pendek ya. Nah, itu adalah hubungan antara besar sudut dan juga panjang dari sisi-sisi segitiga. Nah, oleh karenanya segitiga itu memiliki hubungan yang bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke, saya share screen, muncul ya share screen-nya. Wajah teman-teman tidak kelihatan. Oke, tidak kelihatan wajahnya. Baik. Saya share screen, muncul ya. Muncul, Bapak. Muncul, Bapak. Muncul, Bapak. Muncul, Bapak. Nah, pulpen saya hilang ini sebentar. Oke, kalau kita misalkan memiliki segitiga, ya ini akan memiliki hubungan jadi A per sin A. Ya, nanti hubungannya akan seperti ini ya, perbandingan. Karena dia selalu sebanding ya dengan besar sudut dan juga panjang sisinya. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku, Pitagoras itu berlakunya pada segitiga apa saja? Segitiga siku-siku, Bapak. Iya, hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja ya. Oke, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, dari sini kita juga mengetahui ya bahwa ya sin A itu sama dengan berapa? Halo, ada yang masih ingat? Sin A? A per C. A per C, Pak. Oke, A per C ya. Jadi sisi yang berada di hadapannya berbanding dengan sisi miringnya. Kemudian kalau cos? B per C, Bapak. B per C, Bapak. B per Ya, B per C. C. Kemudian kalau tangan? A per C. A per C. A per A C? per B. A per B, Bapak. Ya, A per B ya. Kemudian kalau sin B? B per C. Oke, B per C. Cos C? A per C. A per C. Oke, sebentar. Ini cos B maksudnya. Cos B? A per C. A per C. Oke, A per C. Tangan B? B per C. B per A. B per A. Oke. B per A. Nah, ini juga hubungan-hubungannya ya. Mencari besar sudut itu bisa dicari dengan perbandingan panjang dari sisi-sisi segitiganya ya. Nah, nanti untuk aplikasinya itu bisa soal-soal yang tadi yang teman-teman buat itu dimodifikasi sehingga berapakah besar sudutnya. Kalau tadi adalah
tangga itu dimiringkan, nanti diganti berapa kemiringan tangganya supaya bagaimana gitu ya. Ini kok nggak kelihatan ya wajah kalian ya? Coba saya share lagi sekali. Ini. Oke, itu yang perlu diketahui ya untuk trigonometri. Selebihnya silahkan didalami lagi ya. Itu dasarnya. Untuk pembuktian tidak ada masalah ya. Tinggal menggunakan, paling mudah sih menggunakan persegi tadi ya, luas persegi. Jadi ada persegi yang besar, kemudian ditambahkan dengan persegi yang kecil, di dalamnya ditambah dengan 4 segitiga siku-siku. Nanti didapatkanlah C kuadrat ditambah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian aplikasinya ya pasti masing-masing kelompok mendapatkan aplikasi yang berbeda-beda. Kalau yang terakhir hubungannya harus sama ya, kesimpulannya bahwa sudut terbesar itu selalu menghadap ke panjang atau sisi terpanjangnya, sedangkan sudut terkecil itu berhadapan dengan sisi yang paling pendek. Oke, itu singkatnya tentang trigonometri. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, teman-teman? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan, Desa. Saya sempat membaca tentang konsep teorema Pitagoras itu ada triple Pitagoras. Itu maksudnya gimana, Bapak? Oke, triple Pitagoras itu maksudnya adalah panjang segitiga yang memenuhi rumus dari Pitagoras. Contohnya 3, 4, 5. 3, 4, 5 itu dikatakan sebagai triple Pitagoras karena 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi pada segitiga siku-siku itu berlaku namanya triple Pitagoras. Artinya sudut panjang sisinya itu memenuhi kriteria dari formulasi C kuadrat ditambah A kuadrat tambah B. Tentu saja C-nya itu adalah sisi terpanjang ya. Karena kan tadi teman-teman sudah dapatkan kesimpulan bahwa sudut terpanjang berhadapan dengan sisi terpanjang, sehingga 5 itu akan menjadi sisi terpanjang. Maka 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu namanya triple Pitagoras. Dan masih banyak ada triple Pitagoras yang lain. Nah, syarat menjadi triple Pitagoras itu harus memenuhi formulasi dari rumus tadi. Sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Oke, seperti itu. Desa bisa Bapak. Terima kasih. Ya. Bentar, biar nggak saya lupa, saya harus catat dulu sebentar. Saya kadang-kadang lupa di mana naruh file. Oke, siapa namanya? Desa, siapa tadi? Desa Ayu Madedian. Absen berapa Desa? Tahu ya? Oke, Desa Ayu Madedian 20. Baik, berikutnya ada lagi? Terima kasih Bapak, izin bertanya. Ya, silakan Mas. Saya ingin bertanya tentang kosekan, kotangen, dan seken itu Pak. Saya belum mengerti. Tadi saya sempat membaca materi Bapak. Namun saya tidak mengerti dari mana dapatnya Bapak. Terima kasih.
kosekan, sekan, tangan itu sebenarnya kebalikan dari misalkan sin. Sin itu pasangannya kosekan gitu ya. Jadi itu seper dari sin gitu. Kayak apa ya, inverse-nya gitu. Paham maksudnya? Gini, sebentar saya carikan. Sekan. Oke, semoga saya tidak keliru ya. Kadang-kadang suka terbalik. Kok hilang wajah kalian ya padahal. Nah, kalau sin itu, sin A, itu sama dengan A per C ya. Sama dengan A per C. Nah, lawan dari sin itu adalah kosek kayaknya ya. Coba. Sudah saya pastikan dulu. Sin dan kosekan. Oke, benar ya. Jadi sin itu kosekan. Kos baru sekan. Ya, jadi sin itu kan tadi sudah diketahui, itu adalah perbandingan antara sisi di hadapannya dengan sisi miring kan gitu. Nah, sekarang kosekan itu adalah inverse dari sin atau kebalikan dari sin, sehingga kosekan ini itu sama dengan 1 per sin A atau sama dengan C per A. Jadi kayak kebalikan ya, lawan dari sin ini. Lawannya itu adalah kosekan. Kemudian kalau cos itu sekan. Kemudian kalau tangan itu tangan. Jadi kayak lawannya gitu ya. Jadi itu lawannya siapa tadi? Wimas ya. Iya, Pak. Lawan dari itu masing-masing hubungan tadi. Sin kosekan, kosekan, tangan, kotangan. Tinggal di kalau sin itu adalah tadi A per C, maka kosekannya itu berarti kan 1 per sin itu sama dengan C per A, kebalikannya jadinya. Kebalikan dari sin. Ya, dapat kebalikan dari sin ini kan gini ya, 1 per sin A ini kan A per C ya. A per C. Ya, ini kan sama dengan C per A gitu. Makanya kosekan itu kebalikan dari sin. Kalau sin A per C, kalau kosekannya C per A. Begitu juga untuk sudut-sudut yang lain. Kos ataupun tangan. Oke, siapa tadi? Wimas ya. Wimas. Made, Wimas, dan Mayanti. Oke, berikutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bapak. Oke, siapa? Sabina. Silakan Sabina.
mengenai materi minggu sebelumnya, minggu ke-10 tentang gradien itu, Pak. Gimana kalau menentukan gradien, misalnya persamaan garis yang melalui sebuah titik, atau misalkan persamaan garis yang melalui 2 titik, atau masalah-masalah soal lainnya, Pak. Oke. Sekarang nggak muncul ya wajah kalian ya kalau saya share screen. Padahal sebelum-sebelumnya muncul. Oke, nah, malah. Oke, kita kembali ya ke pertemuan sebelumnya, ini tentang gradien ya. Gradien atau kemiringan. Ya, yang perlu diingat konsepnya atau definisinya kemiringan atau gradien itu adalah perbandingan ya. Perbandingan ordinat dengan absis. Ordinat berbanding absis. Atau komponen Y berbanding komponen X gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika diketahui sebuah garis yang melalui 2 buah titik itu ya. Nah, berapakah kemiringannya ini? Nah, karena gradien itu adalah perbandingan antara ordinat dan absis, maka di sini kita harus cari berapa panjang Y-nya, berapa panjang X-nya, atau berapa ordinat, berapa absisnya. Nah, misalkan ini titiknya adalah X1, Y1, dan di sini adalah X2, Y2. Nah, kita kembalikan ke yang diketahui Y berbanding X. Maka kita cari dulu Y-nya. Y-nya berapa? Nah, berapakah Y-nya ini? Apa panjangnya? Nah, di sini kan Y-nya kan di sini sama juga ya. Y-nya juga di sini Y2 ya. Di sini Y1. Nah, kan sebenarnya kita hanya mencari panjang ini aja. Berapa berarti panjang sumbu Y-nya atau garis Y-nya ini? Y2 kurang Y1. Ya, berarti Y2 dikurang Y1. Nah, dibagi X-nya sekarang. Nah, X-nya berapakah panjang ini? Sama X2 dikurang X2 kurang X1. Ya, X2 dikurang X1. Nah, hasilnya inilah menjadi sebuah gradien. Gradien dari garis yang melalui 2 titik. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa Y2 dikurangi Y1? Sederhananya seperti ini. Gambarnya nggak bagus ya. Nah, ini misalkan ada sebuah anggap titik pertamanya itu koordinatnya 1,1. Ini yang pertama ya, saya tulis di bawah biar nggak kecil. Yang kemudian titik yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang keduanya itu berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. 3,3. Nah, kalau kita mencari berapakah panjangnya ini? Oke, panjangnya ini kan sebenarnya dari sini ya, 1, 2 gitu ya. Atau 3 dikurangi 1. Begitu juga dengan sumbu X-nya. Sumbu X-nya kan panjangnya ini 1, 2 itu ya. Atau diperoleh dari 3 dikurangi 1. Oke, seperti itu ya. Kenapa bisa menjadi Y2 dikurangi Y1. Itu gradien
untuk garis yang melalui dua buah titik. Mungkin tidak gradien itu hanya satu titik gitu ya. Tidak ya, karena gradien itu harus kemiringan dari sebuah garis ya. Kalau titik itu tidak memiliki kemiringan ya. Titik tidak memiliki kemiringan. Yang memiliki kemiringan itu hanya garis. Gradien itu bisa positif, bisa negatif. Oke, ada lagi, Sabina? Ya, Pak, sudah jelas. Sebenarnya kalau di gradien ada banyak sih variasinya nanti ya. Ada bisa ditanyakan persamaan garisnya yang diketahui gradiennya. Kemudian nanti bisa juga mencari persamaan garis yang sejajar dengan garis yang diketahui gradiennya. Bisa juga mencari garis yang tegak lurus gitu ya dengan garis yang lain. Kalau tegak lurus dia hasil kali antar gradiennya sama dengan negatif 1. Kalau sejajar ya gradiennya harus sama. Sebentar, saya belum catat Sabina. Sabina absen berapa ya? 7 kayaknya. 7. Oke, benar 7. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang menanyakan? Materi-materi sebelumnya juga yang baru kepikiran sekarang menanyakan, boleh ya ditanyakan ya. Karena memang kan pembelajaran ini kita selang-seling ya, ada Vicon, ada diskusi, Vicon, diskusi. Nah, mungkin saat diskusi ada hal-hal yang masih ragu, itu bisa ditanyakan ya, kita diskusikan kembali. Ada? Tidak? Cukup? Oke, cukup ya. Cukup, teman-teman? Cukup, Bapak. Oke, baiklah. Kalau memang sudah cukup, materi tentang trigonometri mungkin nanti pertemuan berikutnya mungkin masih ya trigonometri, nanti silakan dilanjutkan saat diskusi di LMS-nya. Jikapun nanti ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, itu bisa didiskusikan 2 minggu lagi ya, kalau materinya masih sama. Oke, teman-teman, demikian dulu ya. Saya kembalikan hostnya dulu ke siapa ini? Era ya. Oke, teman-teman, ya demikian ya untuk pertemuan kita di pertemuan ke-11. Berarti kita masih lagi berapa kali pertemuan ya? 4 kali pertemuan ya. 4 kali pertemuan, karena pertemuan terakhir kan sudah UAS ya. Nanti silakan jika memang ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi kembali, itu bisa disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuan kita. Silakan besok dilanjutkan di LMS-nya. Baik, saya akhiri ya dengan selamat malam. Saya tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam harmoni. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Selamat malam, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.